Seperti biasa kita doa terlebih dahulu. Untuk memimpin doa kali ini yaitu Ida sebagai ketua kelas. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan shalihah. Allahumma allimni rusydi wa a'idni min syarri nafsi. Terima kasih kita sudah memimpin doa kali ini. Untuk selanjutnya Pak Saiful akan mengabsen ya satu persatu, mungkin ada yang tidak masuk kelas. Pertama Dewi Kamila, Zaratul Jannah. Sudah ya? Daftar hadir kelas 1C. Coba sampai langsung menuju kepada proyektor ya. Untuk menambah kecintaan kepada tanah air Indonesia, ayo bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh semangat. Semua siswa berdiri sejenak sebagai bukti cinta tanah air Indonesia Raya. Gila. Sudah siap ya? Indonesia tanah airku. Ya. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Semangatnya sampean semua ya. Sebelum kita melanjutkan materi yaitu bab 2 tentang sifat-sifat bagi Allah, Bapak Saiful ingin tahu sejauh mana sampean ingatan pelajaran yang telah lalu. Yaitu kita kemarin belajar tentang pengertian akidah Islam baik secara bahasa maupun istilah. Yang kedua, mempelajari dasar-dasar akidah Islam. Yang ketiga, tujuan mempelajari akidah Islam. Coba saya ingin tanya, akidah itu secara bahasa ada ingat? Yaitu ikatan, bagus ikatan. Yang kedua, perjanjian. Berarti sampai masih ingat ya. Yang kedua, dasar-dasar akidah Islam. Pertama, Al-Quran. yang kedua, Al-Hadis. Al-Hadis ya, itu adalah dasar-dasar akidah Islam. Dua ini adalah peninggalan Rasulullah SAW sebagai apa? Pedoman hidup bagi manusia agar tidak tersesat di dunia sampai akhirat. Yang ketiga, tujuan mempelajari akidah Islam. Pertama, terhindar dari kemusyrikan. Yang kedua, terhindar dari akal pikiran yang menyesat. Untuk selanjutnya itu bab 2, kita belajar sifat-sifat Allah ya. Allah itu punya sifat ya. Untuk peta konsep sifat-sifat bagi Allah, pengertian sifat-sifat Allah. Yang kedua, perilaku beriman kepada sifat-sifat Allah. Yang ketiga, identifikasi sifat-sifat Allah. Yang keempat, bukti kebenaran sifat-sifat Allah. Materi dasar pada pelajaran hari ini yaitu mengidentifikasi sifat-sifat wajib bagi Allah, baik nafsiyah, salbiyah, ma'ani, manawiyah beserta dalil akhirnya sifat mustahil dan jaiz bagi Allah. Yang kedua, menyajikan contoh fenomena kehidupan yang muncul sebagai bukti sifat wajib, mustahil, jaiz bagi Allah. Sedangkan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu setelah melakukan kegiatan pelajaran diharapkan siswa dapat meyakini sifat-sifat wajib, sifat-sifat mustahil bagi Allah dengan baik dan benar. Sekarang pengertian apa itu sifat? Sifat adalah ciri-ciri atau keadaan yang melekat menempel pada sesuatu. Yang kedua, zat. Itu zat adalah sesuatu yang diberi sifat ya. Jika sampai belajar pakai proyektor lebih semangat ya. Yang ketiga, Allah adalah zat yang mempunyai sifat. Sifat Allah ada 3, wajib, mustahil dan jaiz. Kalau sifat wajib adalah sifat yang layak bagi Allah. Kalau mustahil sifat yang tidak layak bagi Allah. Kalau jaiz sifat yang boleh ada dan tidak boleh. Ada Allah. Ada Allah ya. Jadi sifat-sifat Allah itu apa semua ya? Wujud, idam, wujud itu ada. Mustahilnya ada tidak mustahil Allah itu tidak karena adanya alam berarti Allah itu ada. Sifat jaiznya fi'lu kulli mungkinin au tarkuhu,
mengerjakan sesuatu atau meninggalkannya. Sifat wajib ada wujud kita pokok sampai mutakallimah. Sedangkan Adam wujud sampai akama ya. Nanti akan dipelajari lebih dalam pada video ya. Ayo bersama-sama menyanyikan lagu sifat-sifat Allah agar lebih hafal, paham dengan penuh semangat. Gimana tepuk semangatnya kalian? Semangat. Kurang semangat, ayo. Tepuk semangat. Berdiri sejak kembali kita bernyanyi melakukan lagu sifat wajib bagi Allah. Wujud tidak bakal muhalatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wa daniyah kudrat iradah ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Ya, silakan sampai duduk kembali ya. Kita juga video sifat mustahil bagi Allah, sifat yang tidak layak bagi Allah. Sampai bisa duduk ya, bisa duduk ya, untuk memahami materi ini. Sedangkan perilaku beriman kepada sifat Allah, pertama menyembah dan meminta sesuatu hanya kepada Allah, bukan yang lainnya, karena Allah Maha Kuasa. Yang kedua menjadi orang yang rendah hati, tidak jauh dari sifat angkuh, sombong ya, tidak merasa lebih hebat daripada orang lain. Identifikasi sifat-sifat Allah itu ada nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Nanti akan dijabarkan, diterangkan dengan video yang menarik ya. Agar lebih paham pada materi, ayo simak kembali video berikut ini. Coba siapkan buku catatan sampean, yang penting dicatat. Siapkan, ayo. Siapkan bukunya. Siapkan bukunya. Terus perhatikan pada slide berikutnya ya. Video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sifat bagi Allah ini yang akan kita pelajari itu arti sifat, yaitu sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, dan sifat najis bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah artinya sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berguna. Selanjutnya, buku sifat di atas itu dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu ada sifat nafsiyah, ada sifat salbiyah, dan sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Dan sifat nafsiyah itu apa sih? Yaitu sifat yang berhubungan dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Sifat nafsiyah ini apa saja? Yaitu wujud. Sifat salbiyah artinya sifat yang menolak segala sifat-sifat yang tidak layak dan patut bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah Maha sempurna dan tidak memiliki kekurangan. Sifat salbiyah yang menerima yaitu tidak mampu melakukan kondisi yang menulisnya dan wahdaniyah. Selanjutnya sifat ma'ani yaitu sifat yang keberadaannya berdiri pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib baginya. Sifat mustahil bagi Allah adalah kebalikan dari sifat wajib. Maksudnya sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla yang maha sempurna.
jais bagi Allah, yaitu ialah kebebasan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya yang mutlak. Sudah ya. Jadi saya sudah memahami materi sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil dan ya. Sekarang bentuk kegiatan yaitu membentuk kelompok satu ketuanya kelompok dua Amidah, kelompok tiga Robi ya. Kelompok satu membahas tentang sifat wajib bagi Allah, kelompok dua membahas tentang sifat mustahil bagi Allah, kelompok tiga membahas tentang sifat jais bagi Allah. Tulis jawaban, dipresentasikan di depan kelas, perwakilan kelompok maju di depan kelas. Coba sekarang dengan bersemangat semua kelompok berdiskusi. Jadi Bapak Saiful akan memberi waktu 15 menit dari sekarang. Yang semangat, setiap kelompok anggotanya bersemangat. Ya. Sudah ya, waktunya sudah pas 15 menit, waktunya sudah lewat 15 menit. Sekarang presentasi setiap kelompok untuk memberi jawaban. Ya, Bapak Saiful beri tugas tadi ya. Coba jadi kelompok satu, maju ke depan, Zahra. Dibaca jawabannya. Hasil diskusi barusan ya. Wahdaniyah, esa atau tunggal, kudrot berkuasa, irodat berkehendak, ilmun mengetahui, hajat hidup, sama mendengar, besar melihat, kalam berfirman, qadira. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Ya. Sekarang kelompok kedua, Amidah, maju ke depan. Jadi selain membaca, semua kelompok pasti dapat poin nilai ya dari Bapak Saiful. Ya nyari. Pertama adalah ada yang memiliki akses belajar. Ini merupakan kebaikan dan sudah ya. Tepuk tangan untuk kelompok dua. Sekarang kelompok tiga, Robi. Ketua kelompoknya Robi untuk membaca jawaban di depan kelas yang nyaring, suaranya yang nyaring. sifat jaiz bagi Allah artinya boleh bagi Allah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan sesuatu atau tidak mengadakan sesuatu atau disebut juga sebagai mungkin. Mungkin ialah sesuatu yang boleh ada dan tiada. Fi'lakul ilmu tidak autarkul artinya memperkuat segala sesuatu yang mungkin terjadi atau tidak memperkuatnya yang ia mau. Ya, bagus. Kelompok tiga, bukan. Sudah, setiap kelompok sudah presentasikan jawabannya. Jadi pelajaran sekarang cukup itu ya. Paham ya? Mungkin ada yang ditanyakan. Mungkin ada materi yang belum bisa dijawab. Ya bagus. Coba berdiri, yang nyari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa atas segala sesuatu. Allah tidak butuh pada makhluknya seperti manusia. Terus apa gunanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia di muka bumi ini? Bagus, tuhan. Berarti aktif ya. Apa gunanya Allah menciptakan manusia di muka bumi ini? Padahal Allah itu tidak butuh pada makhluk. Apalagi manusia yang sangat
dhaif, lemah ya. Jadi tujuan Allah menciptakan manusia di muka bumi ini pertama sebagai khalifah mengelola bumi, menjaga bumi dari binasa ya, dari kerusakan. Yang kedua sebagai apa? Untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi jawabannya ya. Untuk siswa yang bertanya barusan ya. Selanjutnya sebelum pelajaran YouTube ada yang bisa menyimpulkan materi dari awal sampai akhir. Nanti yang bisa Bapak Saiful akan beri hadiah dan juga poin nilai. Jadi Bapak Saiful sudah siapkan hadiah. Ada yang bisa? Ada yang bisa? Ini Pak. Yang semua siswa itu mendengar. Rangkuman. Macam-macam sifat Allah wajib, mustasil dan jaiz. Sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala yang pasti atau layak bagi Allah. Sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, sifat yang pasti tidak ada atau layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala, sifat yang boleh ada dan tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala. Identifikasi sifat-sifat Allah ada 4, nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan maknawiyah. Ya bagus ya. Untuk hadiahnya Adila ya. Ini hadiah dari Bapak Saiful. Sudah bisa merangkum materi dari awal sampai akhir. Itulah materi pada pagi hari ini ya. Untuk pelajaran selanjutnya minggu depan kita akan belajar apa itu tobat, apa itu khauf, apa itu taat kepada Allah. Tugasnya kalian masih ada di rumah ya, yaitu mencari dalil dari sifat wujud sampai mutakaliman, sifat wajib wujud sampai mutakaliman. Dalilnya ditulis satu persatu. Ya, satu persatu. Nanti dikumpulkan minggu depan ya. Itu adalah tugas minggu depan. Ya, demikian pelajaran pada pagi hari ini. Semoga manfaat dan barokah. Kita tetap semangat untuk mencari ilmu. Kita baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Bapak Saiful meminta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.